Tapi kami kan di pemerintah itu yang penting kan KPI-nya bukan seberapa efisien, tapi seberapa dampak ke masyarakatnya. Saya baru tahu itu culture shock kalau kami di swasta tuh kalau rapat tuh pasti ada MOM. Saya mikir kok nggak ada yang bikin MOM, nggak ada yang bikin risalah rapat nih. Ayo siapa ini? Ini harus ada yang rapat. Ayo siapa yang ngerjain apa gitu loh. Saya tekankan di situ. Silakan kalau ada masukan. Saya kan bla 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 bla. RPJMD gini. Saya mau gini. Silakan kalau ada masukan, ayo berikan masukan. Nah, nggak apa. Terus ini sesuai arahan Bapak saja, sesuai arahan Bapak. Gitu. Jadi saya terus ke depannya, Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada masukan yang baik, itu saya nggak anti kritik. Jadi, ayo. Halo, jumpa lagi di Selasar. Kali ini edisi spesial. Ada saya Rini Yustiningsih, pemimpin redaksi Solo Post Media Group. Tamu saya istimewa. Beliau baru 2 bulan menjabat di kota Solo. Dan namanya sekarang sudah Indonesia kalau saya sebut. Dan kali ini pakaiannya juga spesial. Khusus untuk Solo Post loh katanya. Namanya Respati Adi. Tapi kalau saya karena ini masih mas-mas, manggilnya Mas Wali mawon ya. Ada Wali Kota Solo, Mas Respati Adi. Halo Mas. Halo Mbak. Ini gimana? Kenapa pakai baju adat gini? Ini memang 21 April dalam rangka memperingati Hari Kartini. Jadi kami di jajaran pemerintah daerah menggunakan pakaian adat senusantara bebas. Bebas ya. Mas Wali, ini 2 bulan menjabat, benar ya? Ya, tepat ya. Kami pelantikan tanggal 20 Februari. Ini adalah 21 April. Jadi ya pas 2 bulan. Apa rasanya 2 bulan gimana? Ada kegagetan apa gitu? Oh, kok ngene? Gitu. Jadi seperti naik roller coaster tapi di atas terus nggak ada tenangnya. Gitu. Saya baru merasakan 2 bulan ini nggak ada hari libur. Jadi Sabtu Minggu juga ada undangan dan lain-lain. Jadi ya saya baru menyesuaikan. Tapi saya yakinkan ke keluarga juga kalau mungkin nanti kalau udah 6 bulan, 1 tahun udah stabil, kita udah ketemu pace-nya ya, ketemu. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Ya wali kota kan jabatan publik, Senin sampai Minggu Senin milik masyarakat. Ya jadi semuanya setiap hari milik masyarakat. Tapi ketika nanti ada jeda-jeda yang memang itu kita bisa kita colong-colongin lah. Kalau kegiatan misalnya kayak kemarin di CFD ada sosialisasi yang kadang-kadang saya sama istri sama anak. Kemarin kebetulan sosialisasi di 2 tempat. Saya di PUPR, istri di Rutan, jadi ya bagi tugas. Ya. Anak-anak melu jajan gitu ya. Itu kita nikmati. Iya. Kemarin saya juga lihat waktu di konsernya Larasati itu ya. Itu juga nyolong-nyolong. Mas Wali ngajak anaknya, ngajak istrinya. Yang unik diminta anaknya untuk ngerekam. Ngerti itu. Ngerti, aku duduk di belakangmu Mas. Oh iya. Jadi diminta anaknya untuk rekam karena dia lagi konser ya. Jadi aku ngeliat, wah ini unik ini. Baru kali ini Mas Wali diperintah-perintah ya. Kalau kepala dinas lain nggak berani ya. Jadi kalau konser kemarin memang kita ngajak anak, terus dia minta list ininya, terus siapa namanya, anak saya mau terus ngepser terus ngelingkari, saya maunya yang ini, aku ngajaknya Malik. Iya. Dia pengennya Bernadia, aku ya sing dia Bernadia. Oh jadi nggak ngerti padahal. Tapi setelah lagu, setelah didengerin, oh ini tuh. Oh iya. Jadi pas ngerekam itu nggak tahu lagunya apa karena mendapat tugas dari sang anak. Nah ini. Nah terus gimana bagi tugas dengan Mbak Wali itu seperti apa pembagian tugasnya? Mbak Wakil. Mbak Wakil. Mbak Wakil. Jadi kalau sama Mbak Astrid emang kita berbagi tugasnya cepet ya karena undangan banyak banget. Banyak banget dan kalau saya sendiri udah nggak mungkin, dan Mbak Wakil juga cukup agile hari ini, cukup sering berkegiatan di luar, jadi saya senang juga kalau memang bisa diwakilkan gitu. Itu ya benar-benar berbagi tugas dan nyampe ke masyarakat. Tapi ada ini nggak kayak tugas misalnya Mbak Wakil ngurusin sosial atau ngurusin UMKM, Mas Wali ngurusin yang ini kayak gitu, nggak ada bidang tertentu kayak gitu? Hari ini kita masih keseluruhan ya, masih sama. Karena masih sama-sama kita benar-benar melihat petanya, mappingnya. Kita lihat dari yang aduan masyarakat paling tinggi apa, itu concernnya kita berdua di sana. Saya minta juga dibantu di tim ulas di lapor Mas Wali itu, saya monitor seminggu sekali top 10 aduan terbesar gitu. Nanti kita apa nih, kita harus ke sana gitu. Mas,
Ini begitu datang tiba-tiba banjir ya. Maksudnya menjabat. Lagi mulai tuh rame tuh banjir Kadipiro itu ya. Itu kan jadi salah satu isu yang hot isu ya, di Kota Solo ya. Kami lihat juga Mas Wali itu langsung gercep turun ke bawah dan lain sebagainya. Kemarin juga menawarkan solusi-solusi. Nah itu perkembangannya sampai mana itu untuk yang membangun kolam itu? Jadi terakhir itu kami kok langsung koordinasi dengan BPWS. Jadi saya menceritakan sedikit ya bahwa saya juga merasakan kalau dulu waktu sebelum jadi wali kota pas hujan deras tuh seneng wah jajan mie ayam, jajan bakso. Wah itu ngumuk lah. Enak gitu. Begitu sekarang kalau hujan deras 1 jam lebih itu udah pusing aku, udah stres. Jadi pasti camat telepon ini WA Pak ini gini genangan di sini ya itulah genangan lain. Terus akhirnya kami dengan BPWS dengan Pak Mariadi itu langsung rakor. Saya minta rakornya nggak usah di Pemkot, rakornya di Balai Besar di fasilitas di sana. Itu kita langsung rakor waktu itu ada dari semua balai teknik, balai jalan, balai pengawan Solo, Aslok, perwakilan dari Kodam 4 di Ponegoro yang pemilik tanah, camat, lurah saya panggil semua di sana, kita koordinasi di sana. Di sana nyampaikan, ayo tugas masing-masing apa. Terus sampai saat itu ada report, terus saya mikir, kok nggak ada yang bikin MOM, nggak ada yang bikin risalah rapat nih. Ayo siapa ini? Ini harus ada yang rapat. Ayo siapa yang ngerjain apa gitu loh. Saya tekankan di situ. Baru pada coba ya gitu kan. Saya baru tahu itu culture shock kalau kami di swasta tuh kalau rapat tuh pasti ada MOM. Itu harus dan ditandatangani. Dan itu rapat tuh saya minta mereka bertanggung jawab semua yang dipaparkan. Jadi saya bisa kontrolnya enak. Jadi mungkin ini nggak terpublish ya, tapi hari ini saya pengen menyampaikan bahwa kita tuh juga kerja dan semua yang terlibat balai-balai, Kemen PU, Aslok tuh semua kerja kok. Pak Aslok tahu Pak saya mohon ini karena terkaitnya kebencanaan jadi cepat. Jadi suratnya juga 1 hari 2 hari surat dari Kodam 4 jadi semua jadi tanpa saya minta. Alhamdulillah kemarin dari PU langsung bikin grup koordinasi sambil hijau. Jadi saya tahu persis prosesnya sampai mana. Berarti Mas Wali masuk di grup itu juga? Saya di-invite masuk, jadi saya pantau di situ. Wah, pantau terus medeni gue. Jangan-jangan mereka bikin grup bayangan tuh yang nggak ada Mas Walinya. Ya itu. Ada grup dalam grup. kita pantau Pak, karena saya udah 2 kali sebenarnya 3 kali ke sana. Pertama redam warga, kedua datang lagi, ketiga datang lagi. Jadi kita terus berulang di sana. Gitu. Walaupun sebenarnya menurut laporan ya Sambi itu sebenarnya sebelum ada underpass itu sebenarnya juga sudah ada genangan kalau akhirnya hujannya pada, tapi ketika ada pembangunan di belakang ada perumahan, di depan ada underpass, memang di situ lebih intensitasnya lebih cepat naik. Makanya kita langsung kolam retensi dan sudetan sampai ke kali Kali Jenes bukan anak kali itu anak Sungai Bengawan ini kan di Nayu. Kali Nayu. Jadi itu gotong royong, memang itu saya sampaikan ke Pak Ben, gotong royong itu bukan dari Pemkot aja. Pemkot juga kerja, Kemen PU kerja, dari provinsi juga kerja, semua kerja lah. Oke. Dan ini sudah mulai tahap akhir untuk yang pembangunan kolam ya. Kan isunya Mei ya, rencananya Mei ya, nanti akan dibangun ya. Mei awal itu udah mulai jalan. Jadi ini kita perencanaan semua dan lain-lain. Kolam retensi ini memang bahasanya kalau Pak Prabowo sekarang quick win lah. Quick win, Quick win dulu untuk sembari meluruskan yang selatan. Dan mungkin masyarakat juga belum tahu kalau yang jalan flyover kereta elevated rail itu. Iya, elevatednya. Beton itu kan ada 2 double track. Itu sekarang masih single track. Kan masih ada pembangunan lagi kedua. Pembangunan lagi nanti. Betonnya itu masih di bawah nutupi drainase. Oh, itu. Jadi air sumbatannya ini mau kita geser. Itu sesimpel itu, saya pikir. Emang ya kita harus kerja teknis ya. Iya betul. Ternyata emang nggak bisa kita cuma di kantor emang turun teknis. Ayo wis digeser dong gitu. Saya minta camat lurah. Saya hari ini sama kewilayahan sangat suka dengan camat lurah. Alhamdulillah komunikasi baik semua. Iya. Nah terus yang kedua tuh isu yang menghantam lagi efisiensi anggaran. Begitu menjabat 2 bulan banjir Kadipiro sama efisiensi. Nah ini gimana efisiensi anggaran? Efisiensi anggaran ini menurut saya kalau kami di swasta itu sudah sangat hal yang sangat lumrah gitu. Iya, kalau swasta malah targetnya efisien mungkin ya. Tapi kami kan di pemerintah itu yang penting kan KPI-nya bukan seberapa efisien, tapi seberapa dampak ke masyarakatnya. Jadi hari ini sesuai Impres 1 2025 itu kan terkait ATK, terkait perjalanan dinas dan lain-lain.
ini efisiensi ini kewenangan kota untuk menggunakan anggaran yang lain. Okay. Nah ini kita efisiensi memang kita lagi sosialisasikan ke semuanya, sampai ke DPR dan lain-lain. Untuk ini kita gunakan kemarin paparan ya. Saya baru paparan dari TAPD kami, hasil efisiensinya digunakan untuk pemanfaatan pelayanan fasilitas dan layanan di Rumah Sakit Fatmawati. Karena penyakitnya memang yang tertentu, yang jantung ini tinggi, jadi kita mau ada efisiensinya dikasih ke sana. Bukan efisien itu bukan dalam artian kita terus digunakan untuk yang lain, bukan, tapi efisiensi digunakan untuk kemasyarakatan. Jadi kalau boleh dibilang untuk dana-dana yang kemasyarakatan justru tidak ada efisiensi kan. Jadi dua di Inpres itu, satu kepegawaian dan pelayanan. Nggak boleh yang tersentuh itu efisiensi ya. Nah, tapi efeknya kan kemarin kayak orang-orang hotel itu ya. Dan saya lihat kemarin Mas Wali kan sudah menawarkan kelonggaran ya, bahasanya kayak kelonggaran ke dinas. Kalau rapat boleh di hotel. Nah itu seperti itu. Nah itu gimana? Dan itu kayaknya kalangan hotel kalau saya lihat ya dari kemarin ke pertemuan kemarin ya, itu mereka cukup antusias ya kalau kebijakan ini dilakukan, setidaknya bisa lah dalam tanda petik menyelamatkan industri mereka ya. Nah ini instruksi sudah sampai mana nih Mas untuk mengawal instruksi ini? Jadi kita terkait itu kan kita saya ya di swasta sebelumnya selalu mengcompare anggaran. Kemarin ada beberapa OPD paparan saya, Pak, ini saya minta kan paparan coba kalau kita di hotel itu berapa, kalau kita di non hotel berapa. Ada suatu kegiatan yang kami di Pendapi atau di mana di tempat-tempat pemerintah kota itu sewa panggung, sewa kursi dan lain-lain, itu biayanya hampir sama dengan kita membuat kegiatan acara di hotel bintang 3 atau hotel yang bintang 4 gitu ya. Itu sebenarnya hampir sama. Oh, ini podo ya. Berarti rapating efek. Oke, kalau gitu kita boleh deh kita kasih kelonggaran ke hotel-hotel. Tapi saya ada tapinya. Saya bilang ke Pak Penda, hotel yang komunikasinya baik dengan pendapatan daerah. Win-win aja. Kalau teman-teman hotel kalau rame nggak ngeluh kan, kalau sepi lagi ngeluh. Nah, ini ayo kalau memang kita mau ya keterbukaan data juga menjadi bagus gitu loh. Kami pun juga punya anggaran untuk mayoni lah Pak Sani. Iya Pak. Gitu. Bayar retribusi lancar ya, aku mayoni. Dan nek pas sepi ya kami akan tanggung jawab golek ke. Sesimpel itu sebenarnya ya. Oke. Terus ini Mas, ada lagi nih. Kaitannya ke Solo ya. Solo ini kan hampir 80% atau 70 sampai 80 lah ya. Tamu-tamu yang datang ke Solo itu kan karena MICE ya. Memang kita kan perlu ya kayak semacam event besar untuk magnet orang-orang itu pada datang ke Solo, yang nanti imbasnya ke hotel. Kemarin Mangkunegaran udah sukses lah luar biasa ya dengan Mangkunegaran Run dan konsernya itu. Ke depan ada nggak sih yang hal-hal semacam itu nanti untuk Kota Solo? Katanya mau spill nih, ada artis yang mau datang juga ke Solo gitu. Ya, jadi banyak yang sedang kita perjuangkan untuk bisa dapat event-event. Tetap kita nggak mau. Kenapa? Kemarin saya viral itu kan, jadi pas lari saya malah jadi pengatur lalu lintas. Sebenarnya marah tuh kedisubukan ke warga. Mungkin kabarnya dari belakang saya, Bu, mohon maaf kita nggak bisa ini dan lain-lain. Nah, intinya begini, waktu itu kan saya memang niatnya tuh lari, saya udah nggak niat jadi lalu lintas, saya lari. Tapi saya kan saya tahun lalu tuh ikut half marathon di acara itu. Saya pengen menikmati hari ini. Lari, saya ngelihat nih ada satu kebocoran gang yang warga ngakses dan cepet kenceng. Padahal yang 10 kilo yang baru start itu lagi banyak-banyaknya, lagi kenceng-kencengnya. Padahal kalau nabrak malah ya. Itu kalau sampai nabrak kayak kejadian yang ada di Jawa Barat, Bogor kalau nggak salah ya. Nabrak viral dan IO-nya ke depannya nggak mau lagi bikin acara itu. Saya langsung, intinya saya mohon maaf ini tolong bentar lah kita didahulukan acara ini. Karena ya bahasanya biar aku aja deh yang dikata-katain. Tapi kalau sampai ini event ini nggak mau lagi tahun depan, itu nanti yang rugi kita. Dan saya minta panitia penyelenggara untuk coba beri kami data, efeknya, dampaknya ke masyarakat apa. Juga nanti kita akan juga cek dari OPD kami dampaknya seperti apa. Pas kemarin saya di atas panggung itu Bu, ini spill dikit ya. Itu kan saya Gus Dipri sama dirutnya Permata sebagai official sponsorship kan. Dia bilang, keren ya Mas, ini 5.000 ya Bu. Saya bilang bisik-bisik, tolong dibantu ya, saya mau tahun depan 10.000. Berarti kan beliau happy dong kalau bikin event di Solo. Ya, berarti saya harus make sure
nggak ada yang problem, tahun depan bisa lebih besar lagi, lagi 10.000, iya. efeknya harusnya double dari yang sekarang. Multiplier gitu. efeknya kena gitu ya ke kotanya ya. Terus kedua kemarin saya baca ada AFF U23 yang mau ke Solo, terus saya komunikasi sama Pak Erik saya minta ini dong, waduh mohon maaf kita ke Sidoarjo, tapi beliau janji sama saya melalui pesan singkat saya carikan event-event yang lain ya. Untuk Solo, terima kasih matur nuwun dan lain-lain. Karena event gede memang mendukung itu ya Mas ya. Iya, Solo daya dongkraknya luar biasa itu. Nggak bisa gitu. Iya, Dan Solo di situ. Banyak kok yang sudah IO, penyelenggara, artis, banyak yang sudah ke saya, Logi gitu untuk bisa komunikasi mau bikin event ini, itu banyak. Nanti Juni-Juli ini insya Allah banyak lah. Banyak event. Jadi siap-siap nih ya. Nanti saya spill ada namanya sedikit Artsura. Nanti itu di bulan? Itu kemungkinan di Juni. Di Juni ya. Ada event gede lagi. Artsura ya. Kalau di Jogja Arjok di sini Artsura. Dari kata Surakarta ngambilnya. Yes. Artsura. Menarik, kita tunggu ya. Aku masuk ke yang lebih ini lagi. Mas, gimana cara kamu? Pasti ada ya beda ketika dunia swasta kemudian ini masuk ke istilahnya ke institusi pemerintahan. Ini gimana menjelaskan ini? Jenengan biasa mimpin. Nek karyawan modelnya kayak gitu tadi rapatnya nganggo tanda tangan loh. Baru ini bulan berikutnya ditagih kan mesti. Hasilmu apa? Nah, ketika masuk ke kemudian public sector seperti ini ya, government seperti ini, itu ada sesuatu pasti berbeda. Nah, jenengan menyelaraskan itu gimana Mas Wali? Gini, saya pikir setiap orang tuh punya currency-nya masing-masing. Semua orang punya mata uang masing-masing. Semua orang punya impian atau imajinasi masing-masing. Jadi saya sampaikan di awal dengan teman-teman di pemerintah daerah, saya bilang, jabatan saya jabatan politik hanya 5 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini itu berkarir selamanya di sini. Saya di sini akan memudahkan kerja panjenengan semuanya, bukan menyulitkan. Saya ditunjuk oleh konstitusi, oleh undang-undang untuk menjadi kepala daerah. Jadi di sini saya tidak akan menyulitkan. Mari anggap saya adalah sebagai fasilitator untuk bekerja sama dengan masyarakat. Sesimpel itu. Jadi saya berubah mindsetnya ke teman-teman jajaran, bukan perintah, tapi ini memang kehendaknya untuk kemasyarakatan. Jadi dari jajaran OPD pun juga menyampaikan kalau Pak itu nggak pas untuk masyarakat. Jadi dua arah gitu loh. Saya memang menciptakan dua arah. Pertama saya culture shocknya ya, waktu itu sebelum pelantikan, jadi difasilitasi oleh Pak Beda untuk RPJMD, kan memang sebelum pelantikan itu difasilitasi untuk pencapaian visi misinya pas kampanye bisa dimasukkan, itu memang sesuai undang-undangnya seperti itu. Saya sampaikan ke forum, silakan kalau ada masukan, saya kan bla 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 RPJMD gini, saya mau gini. Silakan kalau ada masukan, berikan masukan. Nah, ngapain? Terus ini sesuai arahan Bapak saja, sesuai arahan Bapak. Gitu. Ya, saya agak kasusnya, gitu ya. Ini memang yang ditunggu saya ya. Saya pikir ini komunikasi dua arah gitu. Oh, begitu. Berarti saya terus ke depannya, Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada masukan yang baik, itu saya nggak anti kritik. Jadi, ayo. Kasih kontribusi ke saya. Jangan, saya nggak mau terus ditaktor. Pokoknya ini harus cat hijau. Itu kan nggak mungkin gitu loh. Ya, Pak, ini estetikanya putih, misal merah dan lain-lain. Jadi ya kayak gitulah. Saya mencoba untuk pelan-pelan berkomunikasi dengan para jajaran itu dengan lebih humble, dengan lebih egaliter, bahwa obrolan di warung soto, obrolan di kopi itu lebih bisa Di tim lapor Mas Wali di Ulas itu saya lagi bikin program untuk report lapor Mas Wali di coffee shop. Jadi saya mau meetingnya di coffee shop. Oh, jadi mereka nanti mau meetingnya di coffee shop, nggak harus di pemerintahan? Nggak harus. Ya, supaya ya ini loh, Bapak, kita dengar langsung dan kita dengerin dan lebih humble. Kalau forumnya lebih humble tuh saya rasa nanti jajaran teman-teman di ASN di OPD itu pasti lebih bisa komunikatif ke kita. Iya. Ada kayak rapat nggak? Kayak kalau di pemerintahan sana kan rapat terbatas tuh. Oh, ada dong. Kalau itu urgent harus gitu ya. Kalau rapat yang ngumpulin semua kepala dinas tiap berapa lama nih? Kalau setiap bulan itu kita ini kan baru jalan 2 bulan ya. Saya ada konsep tertentu, saya langsung komunikasi, yuk ketemu atau kita panggil di balai kota untuk laporan apa nih. Jadi di memo-memo saya, nodin itu selalu saya sering tulisannya mau tindak lanjut dan laporkan hasilnya.
Oh, 2 poin itu ya. Jadi ada report ya, maksudnya before afternya. Iya, gitu. Nah, terus kalau mau milih timmu Mas, Mas Wali, milih ajudanmu dan lain sebagainya, itu yang kriterianya gimana? Harus anak muda, seperti jenengan? Iya. Atau gimana? ya, pengennya ya saya memaklumi ya. Di sini ada dari program juga. Saya emang rewel Rewel masalah ya? itu rewel banget dan detail. Yang paling tahu istri saya lah. Emang kalau kayak gitu itu rewel banget. Jadi pasang copot, gonta ganti itu hal yang lumrah. Yang penting itu terdeliver kerjanya. Dan saya lebih suka komunikatif gitu. Saya nggak suka orang yang diem. Jadi ya cari yang muda dan yang komunikatif dan ya overtime dikit oke lah. Wong saya juga selesai melayani masyarakat sampai jam 12 kadang-kadang. Gitu. Iya. Termasuk juga nanti ini kayaknya Mas Wali belum melakukan rotasi jabatan. Iya. Biasanya itu isu menarik. Sopo iki sing dirotasi. Kita nek sing wedi kok. Gak apa-apa di-spill nih. Gimana nih nanti untuk memilih kepala dinasnya seperti apa? Apakah akan model fit and proper atau bagaimana ini kira-kira? Oh iya, fit and proper pasti kalau di kami ada namanya pansel ya. Nanti kita akan ada panitia seleksi yang isi panselnya dan lain-lain. Jadi ada 4 kekosongan, ada yang pensiun seperti Pak Gatot itu Kabak Perekonomian itu pensiun gitu-gitu ya kita harus segera diisi. Jadi ini sebenarnya saya cuma mau merefresh dan mungkin ada yang jenuh terlalu lama 3 tahun lebih yang sudah di OPD tersebut bisa difungsikan di tempat yang lain, dipromosikan yang lain gitu. Intinya ini nggak ada yang di-downgrade, nggak ada yang di-upgrade. Intinya saya pengennya lebih refresh, jadi program-programnya juga baru bisa membantu saya di pemerintahan. Tapi poin dari nanti rotasi jabatan ini seperti apa? Intinya, misi besarnya Mas Wali apa? Merit system. Pengennya merit system sudah pasti, tapi terkadang kami kan ada keterbatasan. Yang jelas saya bilang leadership dulu. Masalah ahli dan lain-lain ya sepenting leadership dulu lah. Jadi Mas Wali karena di bawahnya kan banyak kan status OPD itu membawai kasih staff dan lain-lain gitu. Ya. Jadi kalau memilih tim nanti untuk posisi di dinas-dinas itu yang diutamakan leadership dulu. Leadership dulu, itu utama dulu lah. Kenapa penting itu? Itu penting banget karena kalau saya kasihan ada ketika ada pimpinan yang nggak bisa ngelit bawahannya itu yang problem nanti. Jadi dia juga nggak nyaman gitu loh. Makanya saya menganggap kepala OPD ini sebagai rekan. Jadi gini lah intinya, isku curhat wae ada apa. Itu ada beberapa OPD yang saya tanya udah curhat wae ngopo to masalah itu banyak. Jadi saya lebih ke ngono gitu loh. Jangan arahan bapak izin arahan terus malah pusing aku izin arahan. Aku pengen ngerti kowe ngopo. Aku bukan nabi yang bisa mengetahui isi hatimu gitu loh. Oke. Itu aku lebih suka begitu. Kalau Mas Wali menggambarkan, menganalogikan tim yang ingin Mas Wali bentuk itu seperti apa sih? Dream teamnya ya. Dream teamnya. Efektif efisien. Efisien 2 poin itu. Iya. Efektif efisien bisa terdeliver kerjanya. Berarti mencari orang-orang yang orientasinya di 2 itu. Yes. Itu ilmu alam aja lah, itu nanti kalau udah begitu pasti bisa jalan dengan baik. Oke. Masalah lagi nih, aku nanya masalah lagi. Apa emang masalah terus setiap hari? Ya mumpung ketemu masalah. Kan ya, mumpung ketemu Sobat Expo mungkin bukan tanya. Kalau kami dari sudut pandang jurnalis ya, keraton itu sebenarnya masalah belum selesai. Iya. Meskipun terakhir Mas Gibran, Mas Wali sebelumnya itu sudah ada nota semacam kesepahaman untuk perdamaian ya. Tetapi kita ngelihat ini kok isu yang dialkit dan lain sebagainya. Ini keraton belum selesai. Satu lagi nanti mungkin bisa dijawab. Yang kedua adalah soal Majelis Dari juga ya. Nah mungkin ini juga jadi 2 pertanyaan, ini jadi pertanyaan warga Solo semuanya ya. Yang satu dulu Mas, gimana ini keraton? Intinya gini, kami di pemerintahan kota itu sebagai fasilitator, kami menghormati siapapun tokoh budaya, leluhurnya, yang nguri-nguri cagar budaya, kami sangat menghormati. Tapi kami sampaikan ke seluruh pihak bahwa equality before the law, semua sama di depan hukum. Kami pemerintahan provinsi sampai pemerintahan daerah itu memang ada kewajiban untuk merawat dan lain-lain. Jadi hari ini siapapun yang ingin nguri-nguri budaya, baik itu tokoh di dalam keraton maupun di luar keraton, untuk bisa berpartisipasi aktif, itu kami persilahkan. Ada peraturan Kepres terkait tanah swapraja, ada undang-undang di atasnya juga terkait
Swaperaja dikelola oleh negara dan lain-lain itu ada semua. Jadi ayo mari kita baca peraturan kita masing-masing. Kalau kita menjalankan tugas itu berdasarkan peraturan pasti enak. Bukan berdasarkan tentang siapa punya power kekuatan, siapa punya kekuasaan. Tapi kita kembalikan lagi ke Undang-Undang Dasar 45 ada peraturannya. Jadi bagi unsur-unsur yang kita sanksi, denda itu kalau ada kerugian negara yang kita sanksi dan lain-lain. Jadi saya nggak akan membedakan siapapun itu semua sama di depan hukum. Apakah nanti Mas Wali khusus untuk keraton ya? Kalau kita baca di informasi berita ya ini kan ada misalnya di Alkit dan lain sebagainya. Mas Wali nanti akan masuk ke situ, diskusi dengan mereka semuanya. Kami membuka komunikasi yang mau hadir ya silahkan gitu ya. Ada beberapa tokoh yang sudah komunikasi ya kami terima, kami dengar. Tapi hari ini kami sangat berharap kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia untuk memberikan arahan kepada gubernur dan wali kota untuk bisa legitimasinya seperti apa. Jadi kami dalam nanti penyerahan berita acara untuk penyerahan aset kemarin, pengelolaan itu kita bisa duduk clear bareng dan jelas kami, di awal ya. Ya kami akan memberikan APBD untuk mengelola. Lah ini kan ada Kementerian Kebudayaan yaitu kepanjang tanganan dari Presiden Republik Indonesia. Iya, jadi nanti akan masuk ke situ. Oke, yang kedua Masjid Sriwedari. Ya. Kan infonya sudah Pemkot menang ya. Ya. Nah, ini nextnya gimana nih? Ya, kami hari ini komunikasi dengan PLT dari Kejaksaan. Kami menunggu juga dari putusan-putusan itu terkait kan ada subjek banyak nih. Itu ada tanahnya sendiri di beberapa part. Ada taman budaya, ada radia pustaka, ada ini dan lain, dan ada Masjid Sriwedari. Ini kan beda-beda semua masing-masingnya. Kalau kami sih nanti akan sampaikan ke publik, akan kita pakai lembaga survei independen. Baiknya gimana? Saya akan coba untuk menawarkan ke publik. Baiknya bagaimana? Mengingat ini wajah kota, jantung kota, saya nggak mau idealisme saya itu nanti akan merugikan masyarakat. Pasti idealisme seorang wali kota itu tidak bisa serta-merta tanpa suara dari masyarakat. Nanti kami akan memberikan ke publik audiensi baiknya seperti apa untuk ke depan untuk pengelolaan Sriwedari. Saya akan kembalikan ke publik. Jadi saya nggak akan pokoknya ini itu enggak. Partisipasi masyarakat yang ditunggu begitu ya. Paling seneng tuh partisipasi masyarakat. Berarti pembangunan partisipatif. Sifatnya seperti itu ya. Karena nantinya itu juga digunakan sebanyak-banyak semanfaatnya untuk masyarakat gitu. Jadi nggak mungkin kita bisa menentukan sendiri nantinya. Gitu. Masih ada ini sampai tahun 2025 itu berapa? 8 bulan ya? 2025 ya. Masih ada sisa 8 bulan. Ya. Apa yang akan dilakukan oleh Mas Wali 8 bulan? 8 bulan ini jadi gini, saya meyakini saya juga nyampaikan ke teman-teman. Mungkin 1-2 tahun saya nggak akan populis ya sampaikan gitu. Saya seperti Bangkup yang kemarin akan hadir, saya mungkin hari Rabu itu akan ajuan ke gubernur. Saya akan merapikan drainase kota yang krusial terkait genangan yang itu bisa merugikan masyarakat, terkait PPG SLF, terkait pendangkalan sungai itu akan kita beresin dulu semuanya. Penataan ini kota. habis ini kemarau ya. Penataan kota akan kita bereskan sampai pengelolaan PKL. Jadi mungkin ya saya pikir kita nggak tahu apa yang terjadi 5 tahun lagi. Mumpung saya punya kewenangan ini, saya mau lakukan ya populisnya nomor 5 lah. Tapi nomor 1, 2, 3-nya efeknya gitu masyarakat itu. Simpelnya begitu Mbak. Jadi tapi kalau program sudah saya tata sedemikian rupa. Banyak yang tanya program pundi. Itu sama kayak jawaban Pak Prabowo pas retret. Ini yang bikin 100 hari kerja ini siapa sih? Siapa? Media lah. si Pak Prabowo bilang gitu. Terus bilang, kita kan kerja ini kan butuh proses. Ini kalau kita mau bikin proyek yang besar itu memang kita harus menata. Ini juga begitu, saya pikir 100 hari kerja nanti saya mungkin lebih ke refleksi 100 hari kerja. Refleksi ya. Jatuhnya nanti berarti bulan ini udah 2 bulan nanti 1 bulan lagi. 1 bulan lagi 100 hari kerja. Siap-siap ditagih loh Mas. Apa-apa, saya siap kok. Terus jawabanmu apa nanti? Sudah ada UMKM Center. UMKM Center. Oke. Itu udah segera launch dan rumah siap kerja. Rumah siap kerja Posyandu Plus sebenarnya udah jalan. Rumah siap kerja yang di mana nih Mas? Dia ekosistem untuk penyaluran tenaga kerja yang ke luar negeri sama di dalam negeri. Ini di Solo Teknopark. Jadi begini,
poinnya? Hari ini program ini saya harapkan memang tidak hanya places. Oke. Kita selalu program itu terpaku terhadap suatu tempat. Ini yang menurut saya agak keliru. Kalau kita selalu places, pasti akan terjadi seremonial, satu tempat diresmikan, jadilah suatu program. Sebenarnya kan aktivasinya ini yang harus kita efeknya juga kan, nggak mesti harus di satu tempat. Benar. Kalau Solo Technopark memang iya nanti untuk sistem tenaga kerjanya banyak di sana. Kita ada 5 LPKSO yang sudah merapat, dan kemarin alhamdulillah rezeki kita dihadiri oleh Pak Abdul Qadir selaku Kementerian Pelindungan Tenaga Kerja Migran dan Sekolah Vokasi UNS. Kita akan cepat membuat formula untuk segera memberangkatkan untuk yang bekerja ke luar negeri, dan terutama program itu nanti saya gunakan untuk pengentasan kemiskinan. Kalau kami sekarang ada DTSN, Desil 1, Desil 2, atau mohon maaf ya, warga prioritas 1, prioritas 2, warga miskin prioritas 2, yang kita pengen ini bisa segera berangkat ke luar negeri dengan 0 rupiah. Itu program saya. Berangkat kerja ke luar negeri 0 rupiah. Kemarin sudah ada dengan Jepang. Dengan Jepang itu paling banyak. Menurut info Jepang itu butuh kita 1,7 juta orang, dan sekarang baru 280.000 kalau nggak salah. Tapi itu bukan karena Indonesia gelap itu toh? Bukan. Jadi memang karena justru kita berkontribusi ke sana, mengirimkan tenaga kerja. Jadi gini, karena 2030 itu bonus demografi. Kita siap-siap nih. Talenta digital itu kita butuh 9 juta, kita hanya 1,8 juta. Betul. Kenapa saya apal ini, karena di retret itu kita didoktrin memang untuk segera itu. Jadi biar netizen ini loh mendudukkan masalah, jangan orang yang kerja di luar negeri lalu Indonesia gelap kayak gitu. No, nggak gitu ya Mas Wali. Itu gini. Jadi kita butuh lompatan memang. Betul. Dan di kota pun kami menyiapkan bagi yang, saya selalu kalau berusukan ketemu warga, tanya mau kerja luar negeri nggak? Mau Pak. Gitu. Oke, nanti masuk sini. Mau kerja? Enggak Pak. Oh, yaudah kalau enggak kamu ke Dinas Tenaga Kerja itu ada penempatan karyawan swasta. Ada, tetap ada. Jadi kita sampai 3 ini kok. Maksudnya luar negeri, dalam negeri, dan ketiga keterampilan. Kayak sore nanti saya ada ngisi pelatihan terkait tentang make up, artis yang dibuat oleh Disnaker. Jadi sebenarnya kalau orang tanya info loker itu di Disnaker udah ada. Dan kita siapin nih. Di Disnaker saya bilang ke Bu Kadis tolong dibuatin pelatihan sederhana, pembuatan CV dan cara interview, itu simpel aja. Saya tuh kan pengusaha sering buka lowongan kerja waktu itu. Banyak lowongan segini tapi isinya CV-nya nggak ada isinya. Jadi sebagai pemban juga masih sering lah. Di wawancara bingung. Kenapa kamu melamar di sini? Karena tuntutan lu malah. Oke. Jadi 100 hari kerja Mas Wali sudah dijawab di sini. 1 UMKM, yang kedua penyiapan tenaga kerja berkualitas Rumah Siap Kerja, yang ketiga Posyandu Plus. 3 itu. Lalu masih ditambah program nasional. Kami wajib kemarin arahan dari Bapak Presiden, dari Gubernur, kami wajib menjalankan program-program nasional. Koperasi Merah Putih. Ini sudah dikebut ini. Akan kita kebut makan bergizi. MBG akan kita kebut juga. Tadi saya udah koordinasi pagi tadi dengan Danlanut sebagai percontohan dapur. Lalu kita sekolah rakyat. Itu juga sudah akan berdiri. Itu boarding school. Lalu urban farming kemarin khusus dari Pak Wamentan untuk memberikan bibit gratis di daerah-daerah yang masih ada lahan-lahan kecil, kita kasih bibitan. Jadi masih banyak program cek kesehatan gratis juga. CKG itu kita udah paling oke. Kita ada 17 puskesmas dan 2 rumah sakit umum daerah. Lengkap ya waktunya. Komplit. Komplit Pak Men. Ini pertanyaan terakhir nih ya. Nggak usah terakhir juga apa-apa. Nggak usah terakhir nggak apa-apa. Mumpung aku bisa menyampaikan ke publik kira-kira. Gimana Pro Kompim? Gak mau nanti diedit. Oh ya, ini 47 menit ya. Ini aku nanya lagi ya. Santai aja. Mas Wali kalau aku bilang mendeskripsikan dirinya. Itu sosok pemimpin yang seperti apa? Saya? Dekat dan mau mendengar. Dan menyelesaikan ya. Kenapa pilih terminologi itu? Dekat, mau mendengar, dan menyelesaikan. Karena tanya teman-teman circle saya, itu permasalahan ekonomi sampai permasalahan keluarga curhatnya ke saya. Loh. Memang dari dulu saya itu memang diciptakan untuk
untuk mendengar Good listener, dan untuk dicurhati. Endingnya menyelesaikan masalah juga. Ya agak sedikit menggurui tapi ingin diwai dan ya banyak lah gitu lah. Aku jodoh ke orang tuh ada beberapa. Oh gitu. Tanya temen-temenku berarti dan nggak terpublish itu. Pintu surgamu banyak banget. Insya Allah. Amin ya Allah. Berarti maklar. Wah, kowe iki judulnya dari diam-diam Mas Wali maklar jodoh. Menarik itu ya program itu ya. Bikin lah ada. Kemarin saya kayaknya udah mengawali itu. Dan cerita dari pengurusannya juga. Wah, peminatnya sangat banyak, luar biasa. Bikin lah Mas. Nanti Solopos bisa support itu. Iya. Bikin program. Tapi kan ini selaras dengan itu link and match ya. Link and match dengan programnya Kementerian Kependudukan ini yang BKKBN itu ya, bagaimana menciptakan stunting ya. Itu kan isu itu bisa kita tarik tuh ke isu stunting ketika cari jodoh, tapi mereka harus dibekali dulu. Rumah tangga itu kayak gini supaya mereka tidak melahirkan generasi stunting. Jadi ada poin substansial yang selaras dengan programnya Pemkot kan? Yang itu kayak isu stunting dan lain sebagainya. Ini juga isu kesehatan hari ini terkait klaim BPJS yang normal itu di puskesmas normal nggak, rumah sakit nggak tercover itu juga kita sedang gali. Saya akan kemarin udah komunikasi dengan BPJS Kesehatan, dengan Dinas Kesehatan. Nanti kami akan bersurat ke Presiden kayak ini tolong dong Pak, ini gimana kita mendorong untuk persalinan normal. Itu karena menurut saya persalinan normal itu harus dorong karena nanti generasi kita sedikit-sedikit jasar, sedikit operasi itu nggak baik untuk kedepannya. Dan angka kematian ibu nanti jadi tinggi. Saya mau menekan angka kematian ibu hamil, ibu melahirkan itu. Ibu melahirkan itu. Alhamdulillah istri saya tiga-tiganya anak. Kok istri saya tiga-tiganya loh Mas? Ketiga anak saya. Ya, bukan istri saya ketiga-tiganya, we. Saya mau bahasanya? Istri dan ketiga anak saya. Istri dan ketiga anak saya. Alhamdulillah istri saya itu dan ketiga anak lahir saya semua dengan normal semua. Full normal dan full ASI eksklusif. Jadi saya emang ini kan udah dibuat garis sama yang punya hidup tuh natural wongi ngono. Iya. Melahirkan dan menyusui. Iya betul. Ya naturalnya begitu, berarti itu harus ditekan. Kalau nggak sakit ya jangan gitu. Tapi kalau memang ada kelainan, ada ini ini. Jadi mengedukasi pemanfaatan BPJS ya. Karena memang sekarang ini kan ada tren. Karena melahirkan sesar itu ditanggung ya. Terus akhirnya pinginnya juga sesar semua ini. Saya sampai kalau berusaha tuh tanya ke warga. Ya mohon maaf yang lagi gendong anak. ASI eksklusif ra, pakai ini. Wah, susu Pak gini. Lah saya lihat kan kesejahteraannya kan susu kan mahal ya. Lah kok orang di pumping apa gimana? Angel loh Pak gini. Ini masalah sebenarnya masalah ini aja. Istri saya tuh kalau dulu pagi ukur jagung karo bayam tok iso metu asine. Jadi ya sama daun kelor saya tanya. Oke malah bahas resep ini ya Mas. Jadi kita sampai mikir iki tak kayak bantuan alat pumping gue supaya aku pengen anak-anak kita tuh pakai yang ASI, jangan sampai pakai sufor. Itu kekebalan tubuh itu akan jadi sehat. Iya. Benar itu menarik. Nah, ngomong-ngomong soal istri, bukan istri ketiganya, bukan gitu ya enggak? Istri. Ini bagi tugas gimana? Karena ibu itu kan penggerak PKK juga ya. Nah, poinnya gimana nih? Point of view-nya antara ibu yang di PKK sama Mas Wali. Jadi sesuai tupoksi kalau saya sih intinya sesuai tugas pokok fungsinya dia apa. Sebagai ketua TPPKK, sebagai Dekranas dan lain-lain itu saya ngajarin lah pelan-pelan ngajarin dia. Hari ini saya juga sudah cukup enjoy untuk bisa turun, bisa menyapa, bisa sama bagian kesra kami untuk ini loh stunting begini problemnya. Itu dia udah ya saya nggak bisa maksa, tapi ini mandatori, kita sudah disumpah begini, ini kita harus ya kerja gitu. Saya mau akhirnya pelan-pelan mau bahwa bantu ini lagi nyusun pengurus PKK, terus saya tanya ke Pak Sida, Pak PKK ini dan Dekranas dan lain-lain ini boleh swasta, boleh masuk nggak sih Pak gitu? Maksudnya swasta dari institusi maksudnya swasta dari gitu? non ASN boleh nggak sih gitu? Oh sangat boleh Mas. Baik ini masuk ini saya bisa. Sebenarnya bisa ya itu ya? Saya juga baru tahu bisa nanti dilibatkan di Dekranas saja teman-teman IMI masukin ke Dekranas itu bisa untuk bisa mengeksplorasi lagi craft ini yang ada di Kota Solo itu. Sebenarnya ya banyak lah yang sudah kita kerjakan tapi ya biasa netizen nih pokoknya. Tenang Mas, habis ini ya langsung kita viralkan nih. Banyak loh ternyata. Kita lagi benerin kayak kemarin di
domainnya Mangkunegaran kemarin bikin ini kan apa namanya merchandise. Oh, merchandise-nya. Merchandise lucu-lucu kan dari Mangkunegaran. Terus istri saya langsung jalan, iya oleh ya tak goreng Dekranasda. Saya bilang Gusti Pri, boleh nggak dibawa ke Dekranasda? Ya boleh lah, ini kan salah satu hasil karya orang Solo untuk dipamerkan ke nasional. Ya kenapa nggak keterlibatan itu kan perlu. Jadi gitu. jenengan nanti akan lebih banyak ada keterlibatan antara sektor swasta dengan ini. Yes, salah satunya untuk membangun kota. Membangun kota ini tak spill lagi ya. Apa tuh? Koperasi Merah Putih. Oke. Ini perlu disampaikan ke publik. Koperasi Merah Putih mindset masyarakat saya yakin hari ini koperasi itu simpan pinjam. Betul. Golek utangan ke koperasi melalui koperasi. Tapi koperasi hari ini saya sampaikan ke camat lurah, jadikan ini seperti BUMDes. Oh, jadi nanti di masing-masing kecamatan Koperasi Merah Putih jadi BUMDes. Masih kelurahan sampai kelurahan. Sampai kelurahan. Kelurahan. Dia kan himbara dan dari pembiayaan koperasi itu untuk bisa modal di situ. Oke. Dan anggotanya harus melibatkan warga yang prioritas 1, prioritas 2, warga miskin. Jadi sisa hasil usaha nanti kita bisa tuh. Kan teman-teman pengen tuh kayak Klaten tuh kalau ini desa pas ini bagi THR. Ini juga nanti kita bisa melalui untuk Koperasi Merah Putih. Nanti di akhir itu ada sisa hasil usaha. Bukan untuk utang loh ya. Ini saya sampaikan ke publik, sampaikan ke masyarakat. Koperasi Merah Putih yang ada di Solo bukan untuk simpan pinjam, bukan untuk golek utangan. Untuk produktif. Tapi untuk produktif nanti akan bisa menghasilkan. Oke. Itu intinya Koperasi Merah Putih di Itu Solo. kapan kira-kira mau di ini lagi? Juni udah launch ya gitu. Nanti pilot projectnya di kecamatan mana atau gitu? Jadi ada? di 5 kecamatan tadi saya sampaikan ke lurah. Wes kita gawe percontohan 3-4 itu supaya percontohan nanti saya minta reportnya kemudian gitu. Oke, siap ya. Saya menarik. bikin grup WA sekarang banyak, Mbak. 1 sama WA camat lurah. sama WA camat. 2 itu dengan para pendamping keluarga penerima manfaat. Jadi dari Kemensos, Iya, PKH. pendamping PKH, itu kita bikin grup sama 56 pendamping ini. Karena graduasi itu kan jadi penting gitu loh. Iya. Hari ini kita masuk ya ora iso menggraduasi itu gitu. Total grup WA-mu ada berapa berarti, Mas? Ya intinya sama 500 ada. orang ngerti aku. Itu dari mulai Pak Lurah nek grup DW. Pak Jam. Ini grupnya sendiri semua masuk di semua grup WA. Iya. Ini kewilayahan Pak Camat yang di OPD juga ada dan lain-lain. Jadi bisa saya langsung memantau ya. Karena tujuannya itu ya. Bukan untuk nakut-nakuti kan ya? Ora medeni. Biasanya langsung nek grup nek Mas Wali ora penak. Nah ini loh, bisnis lagi. Mindset kerja ini jangan masalah rapena. Bah itu dia. Karena kalau kalian kerjanya bagus, sing rapena aku dong. Malahan ya toh kerjanya apa? Rapena kan sebenarnya ya gitulah intinya. Ini sudah lebih dari 2 menit kayaknya nih Mas. Perlu kayak gini tuh 2 bulan sekali. Iya enggak? Sambung rasa gitu kan, sambung program, masyarakat biar tahu langsung. Karena kan kadang masyarakat itu tertutup oleh viral-viral yang negatif itu loh. Jadi tahu nih buka itu seperti ini. Nah tapi hal-hal yang ini bisa loh jadi viralitas ya. Ada beberapa program-program yang menarik. Dan saya pikir obrolan 40 menit ini memang belum bisa menjawab semuanya ya. Mungkin kita bisa ketemu lain kali. Tapi tak tahu, aku tadi di boleh, 5 nggak apa-apa. Mau di closing ya? Bukan, belum mau closing Mas. Aku tergantung jenengan. Jadi aku cuma ingin mengajak aja sih masyarakat ya. Banyak langkah positif yang bisa diambil sih untuk membangun kota. Contohnya adalah bagaimana kita mengglorifikasi informasi-informasi yang positif sih ya di ruang digital kita. Nah, Mas Wali mau nyambung apa lagi tadi? 4 atau 5 lagi nih yang mau disampaikan? Tadi berapa? 2? Enggak, Mbak. Saya juga sampaikan juga ini terkait stabilitas politik ya. Yes, gimana? Jadi kami pada waktu paripurna saya menyampaikan ke rekan-rekan dewan dan teman-teman bahwa saya Senin sampai Jumat ketika saya ada di Solo, karena saya hari ini sudah menempati loji. Saya menempati di sana Senin sampai Jumat jam 20 sampai jam 22 kami menerima rekan-rekan tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat baik maupun dewan. Karena dewan ini hari ini kan sebagai wakil dari masyarakat. Itu aduan itu atau komunikasi saya membuka seluas-luasnya. Jadi dari siapapun ya. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 20 sampai 22. Warga masyarakat bisa juga. Itu sementara untuk tokoh masyarakat yang ingin menyampaikan dulu. Nanti setelah itu kalau memang masyarakat ingin ini nanti kita buatkan penjadwalan khusus lagi seperti itu. Supaya saya terserap dulu nanti
etapa kedua itu bisa langsung masyarakat yang Langsung hadir. masyarakat. Dan ini nanti rumahmu digeruduk tiap hari itu Mas. Ya makanya. Itu tadi. Mendengar itu tadi ya. Mendengar ya. Curhat. Jadi kalau kita juga kasih realitas kayak kita ya. Misalnya ada orang mau SPP, pembayaran sekolah gitu. Saya cek dulu. Iki anaknya penerima SPP ini saya minta. Kadang saya ketemu sendiri, kadang saya dari Dewan Pendidikan, dari Dinas Pendidikan tanya, kui karakternya piye anaknya. Mohon maaf, kalau anaknya memang nggak oke, nggak bisa ya kita nggak bisa bantu. Kita langsung pakaikan ke pelatihan aja deh. Iya betul. Dan ini saya mau mengedukasi masyarakat bahwa memang kalau yang memang wah kami rumahnya tidak layak nggak bisa, kami ada rumah singgah. Ya. Magersari misalnya ini kami punya rumah singgah 2 di Gajah Mada dan di Pajang, Jalan Gajah Mada, untuk bisa menampung yang memang gelandangan dan lain-lain gitu. Oke. Izin akeh lah Mbak. Oke banget. Dan itu nggak akan cukup ya 40 menit. Mas, kita tunggu lagi ya untuk mungkin setiap 1 atau 2 bulan sekali diagendakan yang seperti ini. Boleh. Untuk menjawab kita mengkolek ya semua permasalahan kota, baru nanti kita jawab dengan Mas Wali gitu. Nanti di Refleksi 100 Hari kita akan ngundang semua juga. Siap. Boleh Mas untuk konklusi dari obrolan ini 1 kata untuk warga Solo Mas? 1 kata. Ya boleh 2 lah. Atau 3. Kok sak kalimat akhirnya. Kita harus tetap optimis. Dalam kehidupan sehari-hari kita ada rasa toleransi, tenggang rasa, saling menghormati antar warga yang ada di Solo. Saya, Sepati Ardi, bangga sama warga Solo yang hari ini sudah cukup dewasa dan baik dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang saat ini. Matur nuwun. Dan mohon doanya, mohon dukungannya. Kami memerlukan proses dan waktu, dan saya tidak bisa sendiri. Saya mohon dukungan seluruh warga Solo untuk bisa menyukseskan dan kembali ke kebermanfaatannya untuk masyarakat Solo yang tetap aman dan nyaman. Oh, luar biasa. 1 paragrafnya ya. Mas Wali. Iya. Orang 1-2 kata-kata. Oh, gak apa-apa. Bagus, cocok. Gak pakai ChatGPT lo ya. Running prompter ya lo ya. Gak ada prompter loh. Tanpa transkrip ya. Dan semua obrolan ini saya mengalir bertanya apa aja, jadi nggak ada pembatasan pertanyaan. Terima kasih juga buat Sobat Expose. Kita nanti ketemu lagi di Selasa berikutnya dengan Mas Wali yang luar biasa dan di waktu-waktu mendatang. Terima kasih dan sukses untuk semua.